Ya, Aja, guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai tutorial pada hari ini, akan baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Sok atuh, guys, share screen. siapa? Lihat nggak? Potong, Kang. Cuman apa namanya yang bar atasnya doang. Segaris dua. Iya. Bentar. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan. Udah. eh mau dibahas yang esophagus dulu kan? Iya, boleh. Masuk bagus dulu aja. Jadi di sini ada kan di esophagus struktur dan fungsi yang terganggunya itu ada esofagitis, di mana esofagitis itu akibat dari cedera mukosa oleh bahan kimia atau infeksi. Infeksi sangat sering terjadi pada orang dengan imunitas yang rendah. Epidemiologinya itu para profesional memperkirakan bahwa 1% dari populasi menderita esofagitis erosif. Jadi yang erosif itu sekitar 1% dari etiologi yang lain. Terus ada esofagitis akibat obat itu sekitar 3,9 per 100 ribu populasi per tahun. Terus juga ada penelitian mencoba mengidentifikasi idensi dan prevalensi esofagitis eosinofilik yang paling akurat. Ini diperkirakan 0,35 per 100 ribu populasi. Itu epidemiologinya. Kalau yang etiologinya itu ada karena laserasi atau robekan itu ada Mallory Weiss, sindrom Mallory Weiss itu tuh racing atau muntah hebat karena keracunan alkohol akut. Ada juga yang Boerhaave itu muntahnya yang berkepanjangan. Terus juga ada karena disebabkan infeksi karena terpapar alkohol, cairan panas, perokok berat, obat. Itu obatnya itu contohnya doxycycline itu karena pH-nya rendah. Jadi kan kalau pH rendah itu bersifat korosif. Jadinya itu bisa bisa merusak di si mukosa esofagusnya. Terus juga karena patogen virus herpes simplex sama si MV atau cytomegalovirus sama jamur candida sama derivat penyakit GERD karena reflux asam lambung sehingga terjadi lemahnya dari lower esophagus sphincter. Lalu struktur dan fungsi yang terganggu itu esofagus. Untuk anamnesisnya itu ada hematemesis atau muntah darah. Jadi karena kontraksi otot perut yang kuat, otot esofagus tuh bakal berkontraksi ke arah yang berlawanan atau ke atas. Jadi ngedorong isi lambungnya tuh ke atas, di mana normalnya tuh si LES atau lower esophageal sphincter ini tuh relaksasi. Jadi ngemudahin isi lambungnya tuh keluar, jadi muntah biasa. Tapi di sini relaksasinya tuh nggak sempurna, jadi si lambung yang bertekanan tinggi itu bakal kembali naik ke esofagus dan menyebabkan tekanan tingginya di esofagusnya itu
eh, jadi tekanan tinggi itu bisa nyebabin si dinding esofagusnya tipis dan meregang, jadinya pecah, jadi terjadi robekan, terus terjadi hematemesis. Terus juga bisa ditanya riwayat muntah, riwayat minum alkohol sama pemicu muntahnya itu karena apa, sama imunitasnya itu gimana. Terus juga bakal eh, terasa sulit menelan adenofagia, disfagia. Pemeriksaan fisiknya itu enggak spesifik. Jadi dilakuin pemeriksaan penunjang, itu dilakuin endoskopi. Bisa kalau misalkan yang malware Weiss itu tuh nanti robekannya superficial. Jadi kalau robekannya superficial berarti itu malware Weiss. Terus kalau misalkan transmural itu Boyer Hive namanya. Itu tuh jadi si robekannya tuh menembus ke seluruh lapisan dinding sampai kerongkongan isi lambung yang bersifat asam dan mengandung enzim pencernaan itu bocor ke dalam rongga dada. Jadi bisa menyebabkan medias tinnitus. Terus juga kalau misalkan pas di endoskopi itu tuh ada ulkus yang berbentuk punch out, itu tuh karena disebabkan si virus herpes herpes. Terus untuk treatmentnya, pengobatan konservatif itu puasa, bisa puasa karena biar ngeistirahatin dari si robekan di esofagusnya. Terus cairan infus buat ngegantiin cairan akibat muntah. Jadi kan cairannya tuh terus keluar. Jadi diinfus buat ngemasukin nutrisi. Terus obat-obatan dikasih antasida untuk menetralin si asam lambung dan ngurangin iritasi dari esofagus, sama dikasih antibiotik kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi. Terus operasi jika pendarahannya itu terus-menerus, kalau misalkan biang boy have itu kan terus-menerus karena muntahnya berkepanjangan, jadi bisa terjadi hematemesis terus-menerus. Udah, udah guys, ada yang ingin ditanyain? Dari aku sih cukup. Oke, next. Di sini untuk selanjutnya itu di bagian esofagus juga ada kelainan, yaitu ada tumor di mana dia itu ada adenokarsinoma esofagus dan juga ada squamous cell karsinoma. Nah, di mana untuk adenokarsinoma esofagus ini itu kayak dia itu adalah kanker yang terbentuk di jaringan kelenjar. Jadi dia tuh eh, terjadi eh, kanker yang berada di bagian namanya juga adeno, berarti yang berarti kelenjar. Nah, dia itu akan yang melapisi organ dalam terbentuk membuat serta melepaskan zat dalam tubuh seperti lendir, kayak atom mukus, kemudian cairan pencernaan dan juga cairan lainnya. Nah, untuk dari 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 adenokarsinoma esofagus ini itu paling sering terjadi pada pria gitu. Untuk dari si adenokarsinoma esofagus ini. Nah, di sini untuk itu maupun faktor risikonya itu bisa dari terjadinya Barrett esophagus terlebih dahulu atau GERD, di mana dan juga ada faktor risiko lainnya seperti dia itu ada chronic glossopharyngeal reflux maupun ada obesitas, kemudian juga ada eh, merokok, di mana nanti kan dari siapa Barrett esophagus atau GERD ini nanti akan terjadi dia itu bisa berkembang menjadi adenokarsinoma, ya tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, dia itu nanti karena apa terjadi kerusakan terus-menerus nanti bisa nyebabin perubahan dari genetiknya maupun epigenetik secara bertahap. Nah, di situ ada namanya protein, yaitu protein yang sebagai suppressor atau penekan dari si
tumor yaitu TP TP3 atau CDK N2A gitu. Nah, jika dia itu mutasi, dia itu bisa nyebabin adenokarsinoma esofagus gitu. Nah, untuk struktur dan fungsi yang terganggu pasti di bagian esofagus, khususnya di bagian kelenjarnya. Kemudian kita menanyakan untuk anamnesisnya, biasanya kita menanyakan riwayat dari si penyakit Barrett esophagus dan Yogut karena bisa menyebabkan terjadinya adenokarsinoma esofagus ini. Kemudian ada kesulitan menelan di mana karena dia tuh kan ada apa pembesaran dari atau pertumbuhan sel yang tidak teratur atau displasia di mana dia itu nanti akan bisa pada esofagusnya bisa terhambat, makanya bisa kesulitan menelan. Nah, kemudian ada hematemesis kayak dia tuh muntah darah mungkin karena ada apa kerusakan gitu, bisa atau karena apa dia itu nanti bisa pas saat muntah dia tuh bisa mengeluarkan darah juga. Kemudian ada penurunan berat badan yang progresif dan juga bisa menyebabkan terjadinya nyeri dada. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya ini tidak terlalu spesifik ya, tetapi mungkin kalau misalkan biasanya kalau orang kan cancer itu biasanya berat badannya menurun. Kemudian ada pemeriksaan penunjangnya biasanya kita lakukan endoskopi. Nah, di mana endoskopi ini eh, kita bisa lihat biasanya pada saat dilakukan endoskopi itu kan kita masukin kayak kamera gitu ya ke dalam mulutnya. Nah, dia tuh biasanya kita temuin adanya apa? Ada yang menonjol gitu atau ada ulcerasi atau tidak. Dan juga biasanya ada terdapat penyempitan lumen dari si esofagusnya. Kemudian ada biopsi maupun analisis histologi. Nah, ini untuk gambar yang atas. Yang ini itu gambaran dari si adenokarsinoma esofagus. Kemudian untuk treatmentnya itu dilakukan biasa dilakukan operasi fundoplikasi atau dia tuh kayak jadi dia tuh kayak dilakuin pengangkatan sambung gastroesofagus namanya sebagai dia tuh buat mencegah terjadinya kanker pada pasien dengan esofagus Barrett. Kemudian bisa dilakukan kemoterapi maupun terapi radiasi. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di sini? Kang mau nanya boleh? Oh. Kalau kalau kanker esofagus tuh nanti lehernya gede nggak, Kang? eh, Tergantung dia tuh kayak misalkan kan ada juga di esofagus tuh kan ada juga apa sih pemburu limfatik ya itu bisa bisa nyebar kalau misalnya bisa nyebar si apa pokoknya dia tuh bisa nyebar bisa kan kalau tanda-tanda apa kayak atau kanker tuh kan bisa ada pembesaran dari limfanya bisa teraba gitu mungkin ya tapi nggak tak soalnya di textbooknya nggak jelasin seperti itu. Ya, udah, makasih, Kang. Udah, enggak sih, Ya. lanjutin. Kalau yang squamous cell carcinoma tuh dia tuh apa? Jadi dia tuh terjadi bedanya cuman dia tuh terjadi di apa sih namanya pokoknya dia tuh terjadi di sel-sel squamosnya bukan kayak yang adenokarsinoma. Pokoknya dia tuh kayak di lapisannya gitu-gitu. Pokoknya intinya gitu. Cuman dari semua tuh paling yang bedanya tuh dari faktor risikonya kayak dia tuh penggunaan kayak alkohol, kemudian apa pernah terjadi cedera sebelumnya gitu-gitu pokoknya. Cuman beda lokasi gitu.
Tapi gejalanya mah sama aja, Kang. Sama, kalau dari bukunya tuh sama gitu doang juga. Tapi dia tuh ada gejala kalau nggak salah kekurangan zat besi, kayak dia tuh ada pucat gitu kan, rambut mudah rontok, orang apa, kekurangan zat besi pokoknya itu. Mungkin karena ini kayaknya apa, kayak kan dia tuh ada apa, pembekap, penyempitan di esofagusnya kan, nggak bisa dibuka gitu atau nggak bisa nelen, makanya dia tuh kan kekurangan nutrisi, makanya bisa kekurangan zat besi juga, kekurangan nutrisi gitu. Udah. Udah. Dari aku cukup. Udah ya, di sini kita lanjut ke gastar. Tadi udah esophagus. Nah, buat gastar tuh di sini penyakit yang pertama itu ada gastritis. Jadi gastritis kan kemarin udah dijelasin ya. Jadi itu ada peradangan pada mukosa lambung dan biasanya itu eh sebenarnya tuh dia tuh bisa dilihatinnya tuh penampilannya tuh kayak kelihatan gastritis tuh dari endoskopi atau radiologi, lebih ke endoskopi. Nah, buat struktur dan fungsi yang terganggunya itu kan di mukosa lambung. Terus buat klasifikasinya banyak. Di sini kalau misalnya di Harrison tuh dijelasin dia tuh ada yang akut sama kronik. Kalau misalnya akut gastritis itu biasanya ada yang akut karena H. pylori infection. Terus ada juga bisa karena infeksi infeksi akut lainnya tuh yang bisa nyebabin gastritis itu bisa dari bakterial. Tapi yang selain dari si H. pylori ini. Terus ada Haemophilus hailmani, terus ada Plegmonus, Mycobacterial, Syphilitic, viral, parasitik, sama fungal. Terus ada juga kalau misalnya kronik, itu tuh atau atrophic gastritis itu dia tuh ada yang tipe A, biasanya itu autoimun, karena autoimun, sama tipe B itu biasanya karena si infeksi H. pylori tadi. Terus juga ada yang uncommon tuh biasanya yang limfositik, eosinophilic gastritis, Crohn disease, sarkoidosis, sama isolate granulomatosus gastritis. Nah, jadi itu si gastritis itu dia bisa diklasifikasinya tuh berdasar tingkat keparahan atau parahan kondisi kayak akut sama si kronis, terus juga karena fiturhistologis inflamasi atau bisa dari etiologinya. Kalau misalnya dari tingkat keparahan itu ada gastritis akut sama kronis kan. Nah, kalau misalnya gastritis akut ini tuh dia ada peradangan sementara biasanya pada lapisan lambung yang disebabkan karena tekanan dari mukosa lambungnya. Dia tuh biasanya disebabin karena kurangnya sekresi dari si gastrik mukus, atau misalnya si gangguan sama si mucosal barrier-nya, atau dia juga bisa karena eh, blood flow ke mukosanya itu menurun. Nah, biasanya itu dia paling banyaknya tuh infeksi H. pylori. Nah, dia juga bisa karena infeksi bakteri yang tadi yang udah disebutin ya, yang kayak Pseudomonas, bisa dari virus, terus eh, yang lain-lainnya. Dia juga bisa karena penyebab iatrogenik, misalnya kayak polipektomi atau injeksi mukosa. Terus kalau misalnya yang gastritis kronis itu tuh bisa dikategorikan jadi dua, ada atrofi sama non atrofi. Biasanya penyebab utama si gastritis kronis itu infeksi Helicobacter pylori tadi. eh
Itu biasanya dimulai dari yang non atropi dulu baru jadi atropi. Nah, kalau misalnya yang non atropi ini tuh bisa berkembang jadi atropi kalau misalnya tuh dia nggak diobatin atau tanpa pengobatan. Terus biasanya juga si penyebab, tapi penyebab yang paling umum, penyebab paling umum si gastritis kronis itu juga bisa karena si gastritis dari autoimun. Terus tapi itu kayak masih idiopatik gitu. Nah, dia juga ada bisa dikategorikan berdasarkan faktor etiologi. Dia kan ada yang dibagi lagi jadi 3 subtipe, ada yang akut, kronis, sama spesial. Nah, dia ada gastritis infeksius, itu karena infeksi Helicobacter pylori yang paling umumnya. Terus bisa karena tadi gastritis pneumonia, itu biasanya disebabkan oleh bakteri piogenik. Terus ada juga gastritis mycobacteri, itu Mycobacterium tuberculosis juga bisa. Terus ada gastritis sifilitik, terus ada virus, bisa juga, itu biasanya disebabkan sama cytomegalovirus sama virus herpes simplex. Terus ada gastritis parasit juga, kayak Anisakis, Siroptovidium, Ascaris, Lumbicoides, Toxoplasma. Tapi biasanya tuh kalau misalnya virus Plegmanus kayak gini tuh, terus ada jamur juga, itu kayak Candida, Aspergillus, Mukor, Coccidiosis, dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya tuh kayak nyerang orang yang kena HIV gitu. Jadi dia tuh lebih rentan kayak terkena yang kayak gitunya, yang kayak patogen biasa, tapi dia tuh bisa nginfeksi gastritis. Jadi terus biasanya kalau orangnya tuh udah tua sama alkoholik gitu. Terus juga kalau terus ada juga yang spesial, itu tuh kayak yang gastritis granulosa. Biasanya dia tuh ditemuin di pasien yang Crohn disease atau sarkoidosis. Terus ada juga gastritis limfositik. Dia tuh spesial, yang gastritis spesial. Tapi tuh si etiologinya tuh masih belum jelas gitu. Terus juga biasanya yang si limfositik yang ini tuh biasanya tuh lebih sering menyerang wanita. eh Terus ke gastritik eosinofilik, biasanya tuh etiologinya nggak jelas, tapi dia tuh ada hubungan sama si kondisi atopik sama alergen makanan. Biasanya tuh susu sapi sama si protein kedelai. Biasanya tuh yang alergen umum di anak-anak. Itu tuh bisa nyebabin gastritis eosinofilik. Sama juga pada orang yang gangguan imun kayak sklerosis sistemik, miopati, itu tuh bisa menyebabkan gastritis eosinofil. Terus kalau misalnya ada gastritis autoimun tadi, itu tuh biasanya tuh gangguan, eh, jika si apa sih H. pylori ini tuh micu respon autoimun. Dia bisa micu respon autoimun, tapi dia masih idiopatik kayak gitu. Terus kalau misalnya menurut konferensi konsensus Kyoto 2015, dia tuh ngeklasifikasiin lagi gastritis berdasarkan faktor etiologi. Jadi ada gastritis autoimun, terus ada gastritis infeksius, ada yang gastritis eh, karena external cause, terus karena penyakit, other disease, sama ada karena yang spesial gastritis. Terus kalau misalnya gastritis infeksi, tadi yang pneumonia, terus bakterial, virus, terus fungal, parasit, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang to other disease tuh kayak Crohn disease, terus sarkoidosis, vaskulitis. Terus kalau misalnya external cause tuh biasanya karena alkoholisme, terus radiasi sama chemicals. Terus bisa juga spesial gastritis tuh ada alergi gastritis tuh biliary reflux, sama lain-lainnya. Ada yang Meniere's disease. Itu buat klasifikasinya banyak ya sama etiologinya. Nah, buat epidemiologinya biasanya tuh eh
susah buat nentuin kalau misalnya gastritis akut, lihat si epidemiologi dari gastritis akut, karena gastritis akut tuh biasanya dia tuh episodenya ringan dan dia biasa sembuh sendiri sebelum dilaporin, atau kayak ketahuan lah dia tuh gastritis akut. Terus biasa juga terus kayak kalau misal itu tuh kayak biasanya infeksi virus. Nah, ada juga kalau misalnya penyebab gastritis akutnya tuh kayak sepsis, iskemi, sama cedera kausatik tuh jarang. Justru lebih banyak tuh gastritis kronis yang terkait sama si H. pylori, pylori ini. Terus juga sama si gastritis atrofik kronis yang autoimun biasanya lebih banyak. Terus tuh ini banyak yang bisa dibaca buat epidemiologinya. Dah lebih banyaknya itu gastritis kronis. Terus kalau misalnya gastritis atrofik itu biasanya jarang terjadi. Terus etiologinya tadi udah ya kalau misalnya gastritis akut itu biasanya karena bakteri H. pylori, terus yang Phlogmonas virus kayak gitu. Terus kalau gastritis kronis biasanya karena infeksi Helicobacter pylori juga, tapi dia tuh bisa karena penyebab paling umumnya tuh gastritis autoimun, karena autoimun juga. Udah. Terus untuk anamnesisnya sebenarnya gastritis ini tuh sulit didiagnosis kalau misalnya dia berdasarkan gejala klinis, dia tuh harus dilihat menggunakan endoskopi. Nah, kalau misalnya gastritis aku tuh di sini tuh biasanya ditandainya ada rasanya tuh kerasanya tuh tiba-tiba kayak nyeri epigastrik, terus ada kembung, mual, sama muntah, terus ada dispepsia yang tiba-tiba, dan biasanya tuh dia bisa sembuh dengan sendirinya. Terus kalau misalnya gastritis kronis itu tuh kalau misalnya yang terkait dengan apa tadi teh? Kalau misalnya dia tuh kalau terkait sama si Helicobacter pylori tadi tuh dia biasanya simptomatik, eh terus kayak biasanya tuh si pasiennya tuh ketahuan secara nggak sengaja, karena dia tuh misalnya tuh butuh medis kayak butuh diagnosis dari anemia megaloblastik, terus pernisiosa atau defisiensi zat besi. Terus gambaran klinis juga dia ada kayak gambaran klinis defisiensi vitamin B12 kayak anemia megaloblastik, glossitis atrofi, terus lidahnya tuh jadi halus seperti daging sapi, terus ada juga diare. Terus juga biasanya tuh kalau di yang gastritis kronis tuh dia tuh ada dispepsia postprandial atau kayak cepat kenyang atau penuh kayak abis makan gitu. Eh, Terus udah dia tuh banyaknya tuh pada pasien yang lebih muda, anemia dan riwayat merokok atau saat terus udah gejala kalau pemeriksaan fisiknya biasanya ngelihat dari general appearance-nya tuh dia ada nyeri, biasanya ada nyeri kayak sensasi terbakar pada epigastrium di bagian perut atas. Terus ada mual muntah, dia juga kadang disertai ada muntah darah. Terus ada kembung si pasiennya, kayak gejala-gejalanya tuh ada kehilangan nafsu makan. Ada bisa juga hematemesis kalau misalnya dia tuh gastritis yang erosif. Kalau misalnya pemeriksaan fisiknya dia tuh ditemuin ada nyeri tekan di epigastrium. Terus kalau misalnya ada dia juga kayak ada tanda-tanda anemia megaloblastik kayak ada pucat, anemia pucat kayak konjungtivanya eh, pucat juga sama si kulitnya tuh pucat. Terus dehidrasi biasanya tuh bibirnya kering, karena kulitnya kering, terus bisa juga ada distensi abdomen, ditemuin distensi abdomen. Terus biasanya pada pemeriksaan tambahan kayak tanda-tanda vitalnya tuh biasanya abnormal kayak takikardia atau hipertensi jika terjadi pendarahan masif. Terus ada bau mulut tidak sedap karena ada gangguan pencernaan. Terus kalau misalnya pemeriksaan penunjangnya, dia tuh bisa ditegakkan oleh pemeriksaan endoskopi sama histopatologi.
Kalau misalnya endoskopinya nanti tuh dijumpain dia tuh bakal kelihatan tuh eritem, eksudatif, flat erosion atau rise erosion atau ada pendarahan dan ada edema dari si ruga ruga dari si lambungnya kelihatan di endoskopinya. Terus kalau terus di histopatologinya dia ada perubahan-perubahan dari morfologinya. Misalnya kalau misalnya nih pada gastritis yang terkait H. pylori tuh biasanya tuh ada infiltrasi neutrofil pada daerah leher dari mukosanya dan ada juga tanda-tanda kehilangan musin sama ada desquamasi sel valveolar di permukaan itu tuh biasanya terjadi terus biasanya seiring berjalannya waktu tuh nanti ada follicle lymphoid dia tuh yang follicle lymphoid itu tuh jarang kelihatan di eh, apa sih di mukosa lambung orang yang normal. Terus kalau misalnya di fase awal gastritis atrofi autoimun itu biasanya dia di histopatologinya dia ada perubahan non spesifik ditandai dengan infiltrasi limfosit. Terus juga ada kerusakan sebagian besar atau si sebagian kelenjar dari oksintiknya. Terus dia juga di histopatologi itu dia bisa dilakuin pemeriksaan si pemeriksaan H. pylorinya. Jadi si H. pylorinya itu bakal berbentuk spiral dan diamati di spesimen di biopsi lambung. Dia juga bisa dideteksi melalui pewarnaan hematoxilin dan erosin. Nah, ini buat gambarnya. Kang coba ke bawah. Nah, ini tuh gambarnya. Jadi kalau misalnya yang A tuh dia tuh ada kelihatan gitu sih Helicobacter pylorinya tuh berbentuk spiral di pewarnaan Wartins dari eh, terus yang gambar B itu nanti di sini tuh kelihatan neutrofilnya di lamina propria. Terus yang C tuh dia ada gambar si agregat si limfoidnya gitu, ada limfoid. Dah, terus kalau misalnya pemeriksaan penunjang yang lain tuh bisa karena bisa dilakuin pemeriksaan urea breath test yang kemarin. Nah, dia tuh bisa identifikasi bakteri si H. pylori-nya karena amoniat yang diproduksi oleh urease si bakteri. Terus juga bisa lakuin serologi untuk antibodi terhadap H. pylori sama deteksi bakteri di feses. Buat treatmentnya biasanya kalau buat treatment tuh biasanya kalau misalnya gastritis akibat infeksi dari si happy, H. pylori ini tuh dia tuh buat si redekasi si bakterinya. Nah, biasanya tuh dilakuin kombinasi antibiotik sama si PPI atau proton pump inhibitor. Terus antibiotik, nah kalau penicillin, metronidazole sama tetrasiklin. Nah, terus tuh kalau misalnya nanti tuh kalau misalnya PPI dan kombinasi dua antibiotik gagal, dia tuh bisa dianjurkan ditambahkan bismut atau subsalsilat atau subsitral. Nah, ada di tabelnya. Jadi kalau misalnya yang pertama tuh PPI sama terus kalau misalnya dia gagal, dia bisa ditambahin si bismut atau bismut subsasilat atau subsistral. Terus kalau misalnya eh, buat gejala sisa yang jadi dia pengobatannya itu buat gejala sisa dan bukan untuk peradangan yang mendasarinya atau inflamasi yang mendasarinya. Kalau misalnya pasien dengan anemia pernisiosa, dia perlu untuk suplementasi vitamin B12, bisa diberikan secara parenteral. Eh, Terus bisa juga
Nah, kalau misalnya yang gastritic colitis itu dia pemberantasan si H. pylori juga nggak direkomendasikan secara rutin, kecuali dia ada peptic ulcer disease atau limfoma mild yang tingkat rendah. Terus kalau misalnya pengelolaan dari treatment si gastritis autoimun itu biasanya dia tuh ditujukan buat dua hal, yakni itu buat defisiensi kobalamin sama lesi pada mukosa gaster. Nah, nanti tuh bisa diberikan eh diperbaiki si defisiensi kob udah kalau sampai atrofi mukosa gaster dia tuh udah nggak bisa benerin kembali karena dia tuh udah irreversible. Terus kalau misalnya gastritis limfositik itu biasanya ada hubungan sama infeksi H. pylori tadi. Terus kalau misalnya udah terbukti nih dia ada keterkaitan sama H. pylori ini tuh, dia tuh bisa di treatmentnya tuh eradikasi dulu si H. pylorinya. Tapi kalau misalnya terapi khusus buat gastritis limfositik yang idiopatik tuh biasanya belum ada gitu, belum ada terapi buat yang gastritik limfositik yang idiopatik. Terus kalau bisa juga diberikan proton pump inhibitor dosis standar dicoba. Kadang dia tuh bisa beri perbaikan sama gejalanya gitu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau nanya nggak? Nay mau nanya, berarti semuanya sama-sama ada Ya, nyeri epigastrik kan ya? Berarti iya. bedanya apa? Tapi itu Kang kalau biasanya tuh sebenarnya dia tuh asimptomatik terus dia tuh nggak bisa kelihatan dari gejala, harus lihat dari endoskopi. Jadi gastritis tuh harus pakai endoskopi buat ngeliat, buat negakin diagnosis kalau dia tuh eh gastritis. Soalnya rata-rata tuh gejalanya sama semua. Terkadang juga dia nggak ada gejala asimptomatik gitu. Jadi nggak bisa bedain dari gejala. Oke, oke. Makasih, Nay. Ya, ada yang tanyain lagi nggak, guys? Nggak ada. Lanjut aja. Boleh Bang, boleh dilanjut aja, Kang. Bang, scroll ke bawah, Bang. Nah, ya. Jadi, eh, kalau gastroenteritis tuh, eh, dia tuh intinya penularannya itu lewat fekal oral. Jadi untuk definisinya sendiri itu tuh dia peradangan, peradangan yang bisa, bisa bersifat akut. Jadi karena gastroenteritis, jadi bisa ada permasalahan di lambungnya, tapi dia juga bisa kemungkinan ada permasalahan di bagian eh, yang enteritisnya atau mungkin bagian-bagian dari si ususnya atau bagian selain gasternya gitu. Nah, ini tuh ditandainya bisa dengan anoreksia, rasa mual, diare, nyeri nyeri di abdomen, sama adanya kelemahan. Nah, kalau untuk susu fungsi yang terganggunya itu eh, gaster sama usus halus biasanya bisa bisa didominasi di itu kata jarangnya untuk sekarang karena kalau ada kolera kan jadinya kejadian KLB. Bisa karena kolera terus bisa juga karena dari giardiasis gitu. Jadi giardiasis tuh kayak parasit gitu. Dia ada di kemungkinannya di duodenal, ya di sistem pencernaan di usus gitu. Nah, terus untuk epidemiologinya itu tuh biasa terjadinya pada anak-anak. Namun
Ini juga bisa terjadi kalau misalkan di daerah yang si sanitasinya itu buruk. Lalu bisa juga biasanya ditemui di negara-negara berkembang karena kan bisa juga karena sanitasi yang buruk, higienitas yang buruk. Lalu eh, untuk etiologinya itu bisa banyak dari virus. Kalau virus itu contohnya norovirus, rotavirus. Lalu untuk bakteri itu Campylobacter. eh, Lalu untuk parasit itu bisa Entamoeba. Lalu untuk eh, selain dari mikroorganisme itu bisa karena obat-obatan kayak antibiotik atau mungkin obat seperti antasida atau pengobatan kayak kemoterapi gitu. Lalu untuk dari faktor resikonya tuh dari higienitas, jadi terkait dari eh, kebersihan diri, lalu dari sanitasi, lalu kemungkinan adanya riwayat intoleransi laktosa itu juga bisa, lalu riwayat alergi obat itu juga bisa, lalu ada dari menurunnya sistem imun kayak ada HIV, lalu untuk dari mekanisme itu sendiri di eh, singkatnya itu jadi karena masuknya mikroorganisme nanti tuh ngebentuk kolonisasi terus nanti ada toksin lalu epitelnya rusak respon imun lalu nanti ningkatin permeabilitas usus ningkatin sekresi cairan mengakibatin gangguan absorpsi, lalu motilitas ususnya meningkat, gangguan penyerapan dan elektrolitnya, lalu nanti akhirnya kehilangan dari elektrolit dan airnya jadi peradangan. Lalu untuk anamnesisnya itu, jadi kalau di gastroenteritis tuh eh, dia tuh bisa ditemuin adanya demam, suhu yang meningkat karena kan peradangan. Tapi bisa juga disertai dengan demam juga menggigil. Lalu bisa ada sakit kepala, lalu ada mual, lalu ada tidak nafsu makan, lalu sakit perut. Nah, sakit perutnya tuh bisa bermacam-macam, ada kayak diremes, kayak melilit atau mules gitu. Lalu untuk nyeri dari sakitnya itu bisa kayak ada timbul nyeri otot gitu, kayak kayak nyeri sendi bisa. Lalu untuk fesesnya tuh mungkin bisa ditanyain kayak dia tuh fesesnya tuh apakah ada darah enggak, apakah berlendir enggak, terus cairnya gimana gitu. Lalu untuk dari pemeriksaan fisiknya itu tuh bisa dicek dari pertama tuh mungkin karena ini diare ya, jadi apakah ada penurunan berat badan gitu. Terus kalau demam tuh berarti dicek suhu tubuhnya berapa tinggi sih suhu tubuhnya. Lalu dicek juga frekuensi denyut jantung dan pernapasannya juga dari laju pernapasannya gitu. Terus cek tekanan darah gitu. Terus eh, kita tuh cek juga karena dia itu diare atau mungkin defekasi terus, dia kemungkinan ada dehidrasi atau kehilangan cairan. Jadi cek juga kesadarannya, atau mungkin turgor dari kulitnya kita bisa tekan gitu kan, apakah turgor kulitnya bagaimana, atau mungkin kayak ada cekung atau enggak di ubun-ubunnya, di matanya bagaimana, ada cekung atau enggak, atau mungkin kayak eh, eh, di matanya ada mata enggak gitu, atau bibirnya gimana, mukosa mulutnya kayak pucat atau enggak gitu gitu kayak seperti itu. Terus untuk pernapasannya tuh lihat biasanya kan kalau misalkan dia itu karena kekurangan cairan atau dehidrasi itu atau mungkin kondisi yang eh, bisa menyerang ke shock gitu. Mungkin ada terkait dari pernapasan juga bisa terganggu. Terus mungkin bisa didengerin dari bising ususnya juga itu apakah lemah atau enggak. Terus dicek ekstremitasnya dengan capillary refill time gitu. Terus untuk yang utamanya tuh dari karena ini tuh terkait dari mikroorganisme, cek feses. Jadi nanti makroskopisnya karena kemungkinannya itu dari parasit bisa dicek apakah ini tuh ada parasitnya atau enggak gitu. Terus kita tuh nanti bisa ngecek kalau misalkan secara mikroskopis berarti bakterinya ini apa, nanti bisa dikultur gitu. Terus habis itu nanti untuk pemeriksaan darahnya bisa cek darah rutin atau kita nanti bisa lihat leukositnya itu tinggi atau enggak. Terus habis itu kita bisa ngecek elektrolitnya tuh gimana, apakah ada penurunan kadar elektrolit atau enggak. Terus untuk treatmentnya itu eh, utamanya dia karena diare, jadi obat anti diare seperti obat-obatan yang kayak untuk mengeraskan tinja lah, kayak Antapulgit gitu. Terus juga
bisa dikasih obat kayak zinc kombinasi sama LBO gitu. Atau mungkin bisa di karena ini tuh juga karena ada mikroorganisme kayak bakteri, bisa dikasih antimikroba, bisa dengan golongan quinolone kayak ciprofloxacin. Bisa juga nanti kalau misalkan karena ini terkait dari parasit bisa dikasih metronidazole. Terus untuk karena ini dehidrasi juga, makanya kita nanti bisa kasih cairan kloringan, suruh aja banyak minum, atau mungkin ganti cairan dengan oralit. Tapi kalau misalkan ternyata dehidrasinya berat, bisa diganti sama kita bisa rehidrasi intravena pakai ringer laktat sama NaCl 0,9%. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Kang, aku mau konfirmasi. Tadi itu kan yang penyakit ini tuh banyaknya itu di usus halus. Nah, itu di bagian duodenumnya ya berarti. Ya, terutama tadi tuh kalau nggak salah giardiasis. Jadi dia tuh namanya tuh spesies aja tuh Giardia duodenalis kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayaknya spesifik ke duodenum deh kalau nggak salah gitu. Oke, Kang, makasih. Berarti sebenarnya ini masalahnya di duodenumnya ya? Iya, jadi antara gaster mau ke duodenumnya gitu. Ya, oke. Next, siapa guys? Selanjutnya. Saya GERD itu numpuk itu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan guys, sekarang kita akan membahas dari GERD, karena tadi merupakan dari salah satu penyakit dari Gaster ya, yang mana di sini untuk definisinya merupakan gastroesophageal reflux ataupun GERD adalah proses normal di mana isi lambung mengalir kembali ke esofagus yang terjadi cukup sering tanpa menyebabkan gejala ataupun kerusakan. Ada juga di sini gastroesophageal reflux disease ataupun GERD ini adalah kondisi yang terjadi akibat kegagalan penghalang anti-reflux yang menyebabkan reflux yang sering dan abnormal serta gejala seperti nyeri dada dan juga regurgitasi asam pada lambung. Oke, baik, lalu selanjutnya di sini untuk epidemiologinya, prevalensi GERD sulit dipastikan dengan akurat karena banyak individu yang terpengaruh tidak menunjukkan gejala, termasuk yang memiliki esofagus Barrett. Dan juga di sini untuk prevalensi GERD sedikit lebih tinggi daripada pada pria dibandingkan dengan wanita. Yang mana di sini sebuah studi meta-analisis besar oleh Yosebi et al. Memperkirakan prevalensi gabungan gejala GERD sedikit lebih tinggi pada wanita mengalami NERD dibandingkan pria yang lebih mungkin mengalami esofagitis erosif. Namun pria dengan gejala GERD yang sudah berlangsung lama memiliki insiden wanita itu 14%. Nah, di sini selanjutnya untuk etiologinya, yang pertama di sini itu adanya penurunan dari LES ataupun lower esophageal sphincter, lalu juga tekanan lambung tinggi akibat obesitas ataupun berbaring setelah makan. Lalu juga di sini ada pengosongan lambung yang tertunda ataupun gastroparesis yang bisa disebabkan oleh obat ataupun idiopatik. Dan juga di sini ada gastroparesis ditemukan pada sekitar 15% pasien GERD tetapi sering tidak terdiagnosis. Lalu selanjutnya juga di sini untuk etiologinya bisa terjadi karena dari obat-obatan yang mana di sini tuh yang bisa menurunkan dari tekanan LS-nya yaitu ada agonis beta adrenergic termasuk inhaler, antagonis adrenergik dan yang lainnya. Ada juga diazepam, estrogen, narkoba, progesteron langsung. Seperti obat-obatan ada aspirin, ada juga obat antiinflamasi non-steroid, tablet, kalium klorida ataupun quinidin dan juga tetracycline. Lalu setelah yang pertama dari makanan itu bisa dari kafein, coklat, permen, ataupun alkohol yang mana pH anggur merahnya tuh dia tuh sama dengan 3,25 dan juga di sini untuk minuman berkarbonasi seperti cola itu untuk pH-nya 2,75 dan juga buah jeruk yang mana pH jus jeruknya tuh dia tuh 3,25 asam ya.
Lalu ada produk berbahan dasar tomat ataupun pH jus tomat yaitu ada pada angka 3,25 dan juga cukai pH-nya itu ada pada angka 3,00 dan juga faktor gaya hidup seperti adanya obesitas tadi, pertambahan berat badan dan juga merokok dan juga eh, makan lalu setelah makan itu berbaring gitu, setelah makannya. Lalu selanjutnya di sini untuk mekanismenya sendiri ini untuk mekanismenya itu ngambil dari apanya itu namanya? Ya, itulah lupa. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk mekanismenya itu di sini terbagi menjadi beberapa. Ada GERD primer dan juga sekunder. Maaf ya itu kecil, nanti bisa diperbesar aja masing-masing. Nah, di sini untuk yang GERD primer itu dia tuh karena ada peningkatan tekanan intraabdomen seperti obesitas ataupun kehamilan yang dapat menyebabkan hernia hiatus ataupun bagian lambung menonjol pada bagian diafragma. Nah, sehingga nanti LS tidak selaras dengan tingkat kontraksi diafragma positif yang mana di sini tuh nanti eh bisa menyebabkan dari si segel LES memiliki dukungan struktural yang dapat menyebabkan dari relaksasi sphincter esofagus bawah, sementara yang berlebihan ataupun berkepanjangan juga bisa disebabkan dari makanan dan juga narkoba seperti kopi, alkohol, coklat, makanan berlemak ataupun pedas dan juga asam seperti jeruk tadi yang mana di sini tuh untuk narkoba juga seperti beta agonis penghambat saluran kalsium ataupun antikolinergik yang menyebabkan dari kondisi relaksasi sphincter esofagus bawah sementara yang berer itu ada skleroderma ataupun gangguan autoimun yang mana di sini tuh karena penumpukan kolagen di sekitar tubuh termasuk 1/3 bagian bawah kerongkongan yang mana nanti dia tuh dapat menurunkan peristaltik tonus LES dan juga di sini tuh ada makan besar seperti adanya pengosongan lambung yang tertunda sehingga nanti akan gas menumpuk di lambung sehingga penekanan tekanan pada kardio dan sehingga di sini tuh menyebabkan dari si reseptor tekanan secara tidak langsung merangsang dari si saraf vagus. Lalu saraf vagus ataupun CN10 itu merangsang dari relaksasi LES sehingga nanti menyebabkan kembali si relaksasi dari si sphincternya yang berkepanjangan ataupun berlebihan. Relaksasi sphincter berlebihan ataupun berkepanjangan, yang mana di sini tuh nanti dari si HCl di lambung itu dapat terdorong ke atas oleh tekanan intraabdomen seperti ketika olahraga ataupun obesitas dan juga kehamilan ataupun perubahan posisi seperti ketika sudah makan itu berbaring. Nah, di sini juga bisa dipengaruhi oleh kondisi dengan produksi asam seperti pada penyakit ulkus peptikum. Nah, yang mana dari ketika si HCI di lambung dapat terdorong ke atas karena tekanan interabdomen tadi, itu di sini dapat menyebabkan dari sima ataupun sensasi terbakar seperti epigastrik retrosternal dan di sini juga bisa mengalami komplikasi seperti mungkin tetap ada meskipun telah diobati seperti NERD ataupun penyakit reflux non erosif. Lalu juga di sini bisa menyebabkan dari si kerusakan berulang pada kerongkongan sehingga nanti epitel squamous normal digantikan dengan sel kolumnar ataupun metaplasia sehingga nanti akan menyebabkan dari si Barrett's esophagus ataupun adanya lesi prakanker. Sehingga di sini untuk komplikasi yang lebih parahnya itu dapat seiring berjalannya waktu itu dapat berkembang menjadi adenokarsinoma. Yang mana di sini itu untuk rasionya itu 1/1000. Jadi jarang sih untuk yang ini. Lalu selanjutnya juga di sini untuk tadi dari si kerusakan berulang pada kerongkongan itu juga bisa menyebabkan dari jaringan parut dapat untuk merah pada kerongkongan atau yang mekanik ataupun karena makanan padat ya. Lalu juga di sini ada regurgitasi asam yang tadi sudah disebutkan juga dapat menyebabkan dari si aspirasi asam ke dalam laring ataupun paru-paru sehingga iritasi saluran pernafasan atas dan juga menyebabkan dari si batuk kronis terutama di malam hari ataupun ada asma dan juga suaranya itu serak. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada anamnesis. Untuk anamnesis kita akan menanyakan dari si keluhan utama seperti nyeri atau rasa tidak enak di epigastrium ataupun retrosternal bagian bawah dan juga ada karakteristiknya itu nyeri biasanya dideskripsikan sebagai rasa terbakar ataupun perlahan sangat jarang terjadi episode akut ataupun keadaan yang bersifat mengancam jiwa. Lalu juga di sini tuh disfagia ataupun kesulitan menelan makanan, mual dan juga regurgitasi, adanya rasa pahit di lidah dan juga
odinofagia ataupun rasa sakit pada waktu menelan. Nah, di sini juga kita bisa mengklasifikasikan dari si frekuensi skor berdasarkan dari si gejala dan juga berapa hari ataupun onset yang memang dialami oleh pasien tersebut. Seperti yang pertama di sini tuh kita bisa menanyakan seberapa sering mengalami perasaan terbakar, yang mana di sini tuh kita bisa melihat harinya itu ada frekuensi itu 0 sampai ke 1 minggu. Nanti kita bisa klasifikasikan saja, bisa melihat dari si tabel di bawah ya. Lalu juga di sini tuh kita bisa menyebutkan dari si gejala-gejalanya. Lalu juga di sini ada seberapa sering Anda mengalami naiknya isi lambung, ada juga seberapa sering Anda mengalami nyeri ulu hati, seberapa sering mengalami mual, dan juga apakah mengalami kesulitan tidur malam karena rasa terbakar di dada, dan juga seberapa sering minum obat tambahan untuk rasa terbakar di dada ataupun heartburn, ataupun karena naiknya isi lambung. Nah, yang mana di sini tuh untuk hasil akhirnya, bila si point GERD-nya itu dia tuh kurang dari 7, bisa kemungkinan Anda tidak terkena GERD. Namun di sini bila poinnya tuh ketika dijumlahkan semua lebih dari 8 sampai 18, itu kemungkinan Anda menderita dari si GERD ini. Jadi bisa ditentukan dari si gejala-gejala dan juga onsetnya. Dan juga di sini untuk tanda dan gejala. Untuk tanda gejala di sini tuh tanda-tanda alarm yang memerlukan evaluasi GERD lebih lanjut. Di sini tadi sama sih ada disfagia, odinofagi, kesulitan menelan, ataupun adanya penurunan berat badan. Juga di sini ada pendarahan gastrointestinal, dan juga bisa adanya dari si riwayat keluarga penderita kanker saluran gastrointestinal bagian atas, dan juga di sini ada dari si menyebabkan anemia dan juga usia lanjut. Oke, baik. Lalu selanjutnya di sini untuk pemeriksaan penunjang ya, bisa dilihat di sini ada lumayan banyak untuk pemeriksaan penunjangnya. Flux yang mana pemantauan pH esofageal. Kata di sini tuh reflux non asam, dan juga di sini tuh bisa penekanan asam ataupun pemantauan pada pH-nya. Lalu juga selain itu bisa dilakukan dari tes untuk menilai kerusakan pada esofagusnya dengan melakukan endoskopi, ada juga endoskopi kapsul, biopsi esofagus, dan juga barium esofagogram. Dan juga di sini untuk tes menilai fungsi esofagus. Nah, di sini untuk penjelasannya bisa dilihat ya di bawah ya. Itu di sini untuk kurang lebih tulisan penunjangnya itu gitu. Laksana untuk tata laksana di sini yang mana pada prinsipnya penata laksanaan GERD itu terdiri dari modifikasi gaya hidup, terapi medikamentosa, terapi bedah, serta akhir-akhir ini mulai dilakukan terapi endoskopik. Yang mana target penata laksanaan GERD itu adalah yang pertama untuk menyembuhkan lesi esofagus, karena tadi pasti adanya luka juga ya pada lesinya, dan juga terbentuk lesi. Dan juga di sini tuh untuk menghilangkan gejala ataupun keluhan, lalu mencegah kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup, dan juga mencegah timbulnya komplikasi. Nah, yang mana di sini tuh selanjutnya ada modifikasi gaya hidup, yang mana modifikasi gaya hidup bertujuan untuk mengurangi frekuensi reflux serta mencegah kekambuhan dari si GERD ini. Lalu hal-hal yang perlu dilakukan dalam modifikasi gaya hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan posisi kepala pada saat tidur, serta menghindari makan sebelum tidur dengan tujuan untuk meningkatkan bersihan asam selama tidur, serta mencegah reflux asam dari lambung ke esofagus. Lalu selanjutnya juga ada berhenti merokok dan juga mengkonsumsi alkohol, ada mengurangi konsumsi lemak, ada juga menurunkan berat badan pada pasien, ada juga menghindari makanan ataupun minuman seperti coklat, teh, peppermint, kopi, dan juga minuman asam lainnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada jika memungkinkan menghindari obat-obatan yang memang dapat menurunkan tonus stres seperti antikolinergik, teofilin kolinergik, diazepam, opiat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada terapi medikamentosa, yaitu terdapat dua alur pendekatan terapi medikamentosa, yaitu step up dan juga step down. Yang mana di sini untuk step up itu pengobatan dimulai dengan obat-obat yang tergolong paling rendah dalam menekan sekresi asam, seperti antagonis reseptor H2 ataupun golongan prokinetik. Lalu bila gagal diberikan obat golongan penekan sekresi asam yang lebih kuat dengan masa terapi lebih lama, yaitu penghambat pompa ataupun PPI. Lalu selanjutnya di sini tuh sedangkan pada penekanan step down pengobatan dimulai dengan PPI, dan setelah berhasil dapat dilanjutkan dengan terapi pemeliharaan dengan menggunakan dosis yang lebih rendah, antagonis reseptor H2 ataupun prokinetik, ataupun bahkan reseptor H2, yang mana dia itu untuk acidity, dan juga di sini untuk dosis pemberiannya bisa dilihat ya.
ada simetidin yaitu 2 kali 800 miligram ataupun 4 kali 400 miligram dan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini tuh untuk obat-obatan prokinetik itu bisa untuk stimulating gastrointestinal motility dan juga di sini bisa diberikan dari domperidon, yaitu golongan obat ini adalah antagonis reseptor dopamin dengan efek samping yang lebih jarang dibandingkan metoclopramid karena tidak melalui sawar darah otak. Walaupun efektivitasnya dalam mengurangi keluhan ataupun penyembuhan lesi esofagal belum banyak dilaporkan, golongan obat ini itu diketahui dapat meningkatkan tonus LES serta mempercepat pengosongan lambung. Oke, baik, terima kasih untuk GERD telah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ya mungkin tidak ada atau bagaimana? Oke, boleh dilanjutkan ya. Makasih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bahas penyakit di duodenum. Sebenarnya suara aku putus-putus enggak? Aman, aman, aman. Oke. Enggak yang putus-putus Rio. Iya, Rio tadi nge-lag. Ih, kenapa nggak bilang? Tapi masih jelas, tapi Oh kayak iya, maaf, gitu maaf gitu. ya. Oke, jadi di sini tuh penyakit yang duodenum itu ada peptic ulcer disease. Jadi peptic ulcer disease itu dia tuh sebenarnya kayak rumah besarnya gitu, rumah besar yang isinya itu ada duodenal ulcer sama peptic ulcer. Nah, jadi untuk definisi dari peptic ulcer sendiri, dia itu gangguan dari mukosa lambung dan atau duodenum, sehingga nanti dia yang akan menyebabkan defek atau ekstravasasi lokal karena adanya inflamasi, sehingga nanti menyebabkan gejala nyeri di epigastrium. Nah, nyerinya itu kayak sensasi terbakar, biasanya itu diperburuk sama puasa, sama membaik ketika makan. Jadi untuk mekanismenya itu nanti itu kayak terkait dari pengosongan lambung gitu. Nah, untuk epidemiologinya, karena ini dibagi antara duodenal ulcer sama gastritic ulcer. Kalau misalnya duodenal ulcer sebenarnya epidemiologinya itu udah relatif stabil untuk kasusnya. Karena dia kan sebenarnya disebabkan Kak sama si infeksi dari Helicobacter pylori kan. Nah, dia tuh pernah kasusnya itu pernah meningkat banget, tapi dia itu udah turun karena emang udah dieradikasi. Jadi eradikasi dari hari pylori ini juga dia mengurangi dari angka kekambuhan. Terus ada gastric ulcer. Nah, kalau gastric ulcer itu dia tuh biasanya terjadi lebih sering pada pria dan lebih jarang untuk gastric ulcer ini dibanding dari si duodenal tadi. Nah, dia itu biasanya itu baru ada akibat dari komplikasi. Untuk etiologinya yang paling banyak itu sebenarnya karena infeksi dari Helicobacter pylori sama penggunaan NSAID. Tapi ada juga macam-macam etiologi lainnya. Kayak dari infeksi, contohnya ada sitomegalovirus herpes, ada simplex virus juga, terus bisa karena obat-obatan atau karena toksin, kayak contohnya Clopidogrel atau kemoterapi dan lain sebagainya. Terus bisa juga karena miscellaneous. Jadi kayak ada penyakit-penyakit yang mendasarinya. Kayak contohnya ada eh basopil basopilia myooperatif. Terus ada duodenal obstruction. Terus ada infiltrating disease dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur yang terganggunya, sebentar. Ya, untuk struktur yang terganggunya ini kan ada tadi ada duodenal ulcer sama gastric ulcer. Kalau misalnya duodenal ulcer ya berarti dia di bagian duodenumnya. Biasanya itu di bagian pertama dari duodenumnya yang lebih dari 95% dengan le- kurang lebih 90% tuh terletak dari 3 cm setelah dari si pilorusnya. Kemudian kalau misalnya di gastric ulcer, kalau misalnya gastric ulcer yang masih emang eh,
akut gitu, masih akut atau masih ringan itu biasanya ada di bagian distal dari junction antara antrum sama asid sekretari mukosa. Dia jarang ditemukan di gastrik. Nah, untuk anamnesisnya dari duodenal ulcer sama gastric ulcer itu, dia itu biasanya bedanya itu cuman di pola karakteristik dari si nyerinya itu. Kalau misalnya duodenal ulcer itu biasanya nyerinya tuh di epigastrik dan dia seperti rasanya tuh kayak terbakar dan durasi nyerinya itu biasanya itu 90 menit sampai 3 jam setelah dia makan. Nah, nyerinya itu dia biasanya itu berkurang setelah dia mengonsumsi makan atau biasanya juga disebut dengan pain food relief gitu. Nah, kalau misalnya gastric ulcer, dia itu nyerinya itu dipicu sama ketika dia makan. Kalau misalnya duodenal ulcer kan dia tadi ketika dia gak makan. Tapi kalau misalnya gastric ulcer itu ketika dia makan gitu. Itu perbedaan dari si karakteristik dari nyerinya. Terus di duodenal ulcer juga, dia itu biasanya yang khas banget itu biasanya tidurnya juga jadi terganggu. Jadi dia sering bangun biasanya itu di antara pukul di tengah malam sampai pukul 3 pagi. Jadi itu sering kebangun. Terus bisa juga ada hematemesis atau melena. Nah, hematemesis atau melena ini biasanya itu karena ada riwayat dari konsumsi koagulan, kayak obat-obat koagulan. Tapi emang bisa juga dia emang udah terkena komplikasi gitu. Terus kita juga bisa ditanyain apakah ada riwayat penggunaan NSAID atau obat dari koagulan. Untuk selanjutnya boleh dilanjut oleh Ayu. Terus di pemeriksaan fisik kan kita lihat dulu di pemeriksaan fisiknya sebenarnya tuh kita tuh nggak bisa lihat dari pemeriksaan fisik aja karena ini kan ulkus ya jadi harus dilihat dari pemeriksaan penunjang sebenarnya ya. Tapi ada tanda-tandanya kayak misalkan ada tanda-tanda dehidrasi sekunder akibat dari muntahnya atau perdarahannya itu tuh bisa nanti itu takikardi terus bisa terjadi otostartis itu tuh kayak hipotensi kayak misalkan kita tuh buru-buru berdiri atau buru-buru duduk nah kita tuh kayak pusing gitu kalau misalkan berdiri cepat atau duduk cepat itu tuh hipotensi otostartis terus nyeri tekan epigastriknya kalau misalkan pas ditekan tuh sakit gitu. Terus nyerinya juga bisa ditemuin di right midline di bagian kanan tengah gitu. Terus perutnya itu sangat nyeri dan seperti papan kalau misalkan udah ada perforasi. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya di mana yang pertama tuh ya endoskopi. Terus yang endoskopi ini biasanya itu diameter dari ulkusnya itu ini yang duodenum doro, yang duodenum. Diameternya itu kurang dari 1 cm, tetapi kadang-kadang dapat mencapai 3 sampai 6 cm atau disebut juga giant ulcer. Nah, ulkusnya itu dibatasi dengan jelas dengan kedalaman terkadang mencapai muscularis propria. Lalu dasar ulkusnya itu sering terdiri dari zona nekrosis, eosinofilik. Ini gambarnya kalau misalkan yang kiri ini, kiri dari kita nih, dia yang duodenum. Yang kanannya itu dia yang gaster. Terus turun lagi Kang. Lalu ada barium study di mana ini tuh dia sensitivitas ada yang single sama yang double, tapi tuh yang lebih spesifik itu dia yang double. Nah, kalau misalkan untuk yang duodenum, dia tuh nanti bakal sensitivitasnya itu bakal menurun pada ulkus yang kecil atau kurang dari 0,5 cm. Terus tuh ada jaringan parut sebelumnya atau pada pasien pasca operasi. Nih, terus duodenum ulcer tuh muncul sebagai kawah nih, kayak kayak lengkungan gitu di gambarnya tuh. Nih yang kiri itu yang duodenum, terus yang kanan itu yang gasternya tuh lihat kita lihat. Kalau yang di kalau GU tuh dia itu bisa ngewakilin dari jinak sama ganasnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang jinak juga sama munculnya tuh itu tuh kan ada kayak lengkungan kayak gitu di tengah-tengahnya itu tuh kayak eh, istilahnya kayak kawahnya gitulah kayak bahasanya tuh kayak ada lengkungan kayak gitu digambar di barium tadinya. Terus ini kan turun lagi Kang, punten. Terus ini kan tadi etiologinya yang tadi Terfa sebutin itu bisa dikarenakan H. pylori. Jadi ada pemeriksaan penunjangnya
untuk menegakkan ini tuh karena H. pylori atau bukan. Di bawahnya lagi, kita tuh bisa melakukan yang pertama tuh rapid urease, di mana ini tuh sensitivitasnya itu ya lumayan ya 80, 95 sampai 100%. Terus dia tuh sederhana lah. Terus bisa juga dilakuin histologi dan juga kultur, tapi di situ katanya kultur tuh memakan waktu, terus mahal gitu kan. Dan itu yang invasifnya. Terus yang non invasifnya kita bisa ngelakuin serologi, di mana dia tuh murah, nyaman gitu. Terus bisa ngelakuin urea breath test, di mana di sini sederhana, cepat, tapi kan urea breath juga mahal ya. Terus bisa juga dilakuin blood antigen kayak gitu, murah, praktis. Untuk treatmentnya, yang pertama itu kita bisa ngasih antasida, terlebih dahulu, karena ini kan untuk ngenetralin dari isi lambungnya, terus meningkatkan pH-nya, sama menonaktifkan pepsin, meredakan nyeri, sama sifatnya itu sitoprotektif. Terus kita kasih PPI atau proton pump inhibitor, atau juga H2 reseptor blocker. Ini tuh untuk menekan sekresi asamnya. Lalu bisa dikasih kombinasi antibiotiknya untuk yang tadi karena H. pylori-nya. Terus untuk penyembuhan lukanya itu bisa dikasih ulcer coating agent, dimana itu contoh obatnya kayak sucralfate kayak gitu. Terus obat antikolinergiknya itu untuk menghambat sekresi lambung, menekan motilitas lambung, dan menunda pengosongan lambung. Lalu ini kita bisa lihat ya di tabelnya. Ini dibaca aja sebenarnya ya, sama isinya kayak tadi. Ada antasida, H2 reseptor, cuman ini ada dosis-dosisnya, ada PPI kayak gitu. Untuk non-farmakologinya, kita lakuin terapi diet meliputi tinggi vitamin A, vitamin C, zinc, selenium, dan juga serat. Dan juga resesi bedah untuk komplikasi termasuk perdarahan, perforasi, obstruksi, atau peritonitis, kayak gitu. Untuk PUD gitu sih. Di PUD ada mekanismenya juga, sama Sony boleh. Baik teman-teman, jadi untuk mekanisme dari peptic ulcer disease itu boleh ke bawah Kang? Boleh agak di zoom tuh, nah yang itu. Nah, nah jadi peptic ulcer disease itu katanya kata Robin itu jadi datangnya si normal gastrik mucosa itu pas anak-anak. Terus datang si akut H. pylori infection ini yang dari H. pylori infection. Nah, jadi terus seiring berjalannya umur terbentuklah duodenal ulcer sama si pengikisan dari mukosa usus sama lambung gara-gara si H. pylori ini. Nah, boleh ke bawah kan? Kong. Nah, untuk jaga H. pylori ini boleh agak zoom kan nggak kelihatan? Nah, dari H. pylori ini bawah Kang, bawah, 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 Mentok. bawah. Nah, ini dari H. pylori ini kan, sebentar. Dari H. pylori ini dia tuh ada toksin rilis. Nah, kalau toksin rilis itu jadi ada respon inflamasi. Dia tuh menghambat dari deteksi H plus atau asam di gastric antrum. Jadi si asamnya tuh oversekresi. Terus ada gara-gara tadi kan yang paling besar tuh dari penggunaan NSAID. NSAID itu dia tuh bisa ngehambat dari COX-1 yang bisa menurunkan dari prostaglandin. Nah, kalau prostaglandinnya turun, si asamnya tuh produksi asamnya tuh naik dan produksi si gastrik mukosanya tuh menurun. Jadi imbalance gitulah. Terus ada gara-gara iskemia juga.
Nah, terus gara-gara H. pylori dan NSAID, penggunaan NSAID itu jadi si ada ketidakseimbangan dari mukosa dan gastroprotektifnya. Si mukosa dari mukosanya tuh menurun, gastroprotektifnya, blood flow-nya juga menurun. Dia tuh dari blood flow-nya tuh memindahkan dari asam untuk mendukung si mukosa sel, lalu epithelial selnya itu menurun, physical barrier-nya yang fungsinya sebagai buffer juga, dan prostaglandinnya tuh dia menurun juga, di mana nanti si sekresinya meningkat. Lalu mukosa injury juga keasamannya dari gastrin, histamin, ACH itu mempromosikan dari sekresi asam di parietal sel. Lalu toksin juga dari yang tadi yang obat yang NSAID itu tuh menyebabkan dari ketidakseimbangan itu tuh menyebabkan erosi di mukosa. Erosi mukosanya itu ke blood vessel juga dan jadi pendarahan di lambungnya. Kalau pendarahan di lambung jadi gastric ulcer, kalau di itu di duodenum jadi duodenal ulcer, di mana nanti tuh dia akan menyebabkan melema. Melena coffee ground itu tuh kalau ada komplikasi di mana dia tuh muntah seperti kayak ada bubuk kopinya. Lalu ada hematemesis. Ini suaraku jelas tuh. Assalamualaikum. Suaraku jelas tuh. Putus-putus, Son. Tadi dengar sampai mana? Halo, halo, halo. Halo, Iya, halo, Son, halo. jelas. Iya, Sony. Tadi sampai mana? Sampai yang itu, coffee ground. Apa sampai mana? Yang coffee ground itu. Oh, yang coffee ground itu dia tuh muntah terus ada kayak bubuk kopinya gitu. Itu gara-gara si darahnya tuh teroksidasi sama HCl. Terus dimuntahin keluar. Jadi si muntahnya tuh kayak ada bubuk kopi gitu. Terus ada melema. Melema itu fesesnya warna hitam. Lalu ada hematemesis. Hematemesis itu muntah darah. Si pendarahannya itu masuk ke esofagus. Lalu ada dispepsia tadi keluhannya ada di keluhan dispepsia nyeri di epigastrik. Lalu ada rasa mual juga. Udah seperti itu untuk mekanisme dari PAD-nya. Lalu, oh iya, tambahan kalau misalnya perbedaan gastrik sama duodenal ulcer itu bedanya di lokasinya. Kalau misalnya gastrik, itu ada klasifikasinya, ada empat klasifikasinya sesuai sama lokasinya. Ada tipe 1 di badan lambung, tipe 2 di antrum, tipe 3 itu di pylorus, dan tipe 4 di kardia, di daerah yang berhubungan dengan asam lambung. Seperti itu. Untuk beda dari gastrik dan duodenal. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah cukup, Son. Sudah sangat jelas. Dari aku juga cukup. Punten, Ketua.
Baik, karena dari presentasi kelompok kami sudah selesai, untuk tutorial pada hari ini, angka baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Barakallahu bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya. Ini dokumentasi nggak? Yuk, 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 yuk. Dokumen